Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Windy Andriani Putih, Eka Fitriani Sutisna, Mila Ramadanti, Jajang Anggia Rahmana, Selgina Noviantika Dewi, dan saya sendiri Hani Herawati sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan penugasan audit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut saja ke materi. Materi yang pertama, jenis penugasan audit akan disampaikan oleh Windy Andriani Putri. Materi yang pertama yaitu jenis penugasan. Jenis penugasan ini terdiri dari 7 jenis, di mana yang pertama yaitu financial assurance atau penjaminan atas kewajaran asersi atau pernyataan keuangan, di mana mencakup eksistensi atau terjadinya transaksi yang dapat mempengaruhi saldo akun, kelengkapan pelaporan saldo akun ataupun kewajiban maupun hak atas saldo akun. Lalu yang kedua yaitu control assurance atau penjaminan atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, di mana seorang auditor internal harus memastikan dan juga harus menjamin atas efektivitas di dalam menjalankan sistem pengendalian internal sebuah entitas. Lalu jenis yang ketiga yaitu Information Technology Assurance atau penjaminan atas kecukupan serta efektivitas desain pengendalian atas pemanfaatan IT, di mana seorang auditor internal harus menjamin dan juga memastikan pemanfaatan IT yang dilakukan oleh entitas telah dilaksanakan secara efektif. Lalu yang keempat yaitu Compliance Assurance atau penjaminan atas kepatuhan kegiatan operasional terhadap kebijakan, hukum maupun peraturan yang berlaku. Seorang auditor internal tentunya harus memastikan, harus menjamin bahwa kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah entitas tersebut harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jangan sampai kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah entitas tersebut malah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang kelima yaitu Operational Assurance atau penjaminan atas efektivitas dan juga efisiensi kegiatan operasional entitas, di mana seorang auditor internal harus memastikan, harus juga menjamin setiap kegiatan operasional yang dilakukan sebuah entitas tersebut telah sesuai, telah dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Lalu yang keenam adalah Integrated Assurance atau penjaminan atas keandalan keseluruhan aspek pengelolaan organisasi yang dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang terakhir yaitu penugasan investigasi, yang mana mencakup investigasi atas dugaan terjadinya fraud atau kecurangan, investigasi atas dugaan terjadinya penyimpangan dari pihak ketiga, ataupun pendampingan atas proses investigasi yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang penentuan tujuan. Nah, tujuan dari audit internal bisa mencakup aspek yang sangat luas. Salah satunya yaitu mengevaluasi kecukupan desain, yang kedua adalah menentukan efektivitas kegiatan operasional, yang ketiga adalah melakukan asesmen kepatuhan, selanjutnya menentukan efektivitas dan efisien, mengevaluasi keakuratan, melakukan asesmen pencapaian. Penentuan luas audit. Penentuan luas audit ada 5 bagian. Nah, yang pertama adalah bound of the process, yaitu batasan dari suatu proses, yang artinya penugasan hanya ditunjukkan untuk mengaudit bagian dari suatu proses yang sangat luas. Nah, yang kedua itu in scope versus out scope location. Nah, penugasan hanya ditunjukkan mengaudit dari area tertentu saja, misalkan dari area bagian dalam atau dari area bagian keuangan dan lain-lain. Yang ketiga adalah subproses. Subproses ini adalah penugaskan hanya ditunjukkan untuk mengaudit subbagian dari suatu rangkaian proses. Yang keempat adalah components. Komponen adalah penugasan hanya ditunjukkan untuk mengaudit komponen tertentu dari suatu proses. Yang terakhir adalah time frame limitation, yaitu penugasan hanya mencakup jangka waktu tertentu saja. Misalkan
Jam 8 kita mengedit apapun itu dan lain-lain. Potensi hasil audit. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Contohnya, kesalahan saldo akun dan atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua itu ada kelemahan pengendalian. Contohnya itu aktivitas pengendalian tertentu tidak bekerja secara efektif dalam mencegah potensi penyimpangan atau kesalahan. Yang ketiga itu ada kegagalan dalam pencapaian target. Jadi target yang sudah ditentukan itu tidak tercapai. Yang keempat, inefisiensi kegiatan operasional. Jadi kegiatan yang telah disusun ini tidak berjalan secara efisien. Yang kelima itu ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan, dan atau undang-undang. Memahami objek audit. Untuk dalam melaksanakan penugasan audit dengan efektif, auditor harus memahami tujuan dari proses bisnis objek audit, termasuk standar yang berlaku untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini itu terdapat klasifikasi tujuan atau standar proses bisnis. Yang pertama itu tujuan atau standar operasional, yang kedua tujuan atau standar pelaporan, yang ketiga tujuan atau standar kepatuhan, yang keempat tujuan atau standar strategik, dan yang kelima tujuan atau standar lain-lain. Selanjutnya itu pertanyaan penting. Untuk memahami objek audit dengan baik, pertanyaan penilaian sebagai berikut bisa dijadikan panduan. Yang pertama yaitu mengapa dilakukan proses bisnis tertentu, apa tujuan utamanya. Yang kedua, tujuan strategik organisasi yang mana yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya. Ketiga, proses bisnis seperti apa yang akan membantu mencapai tujuan strategik organisasi. Yang keempat, proses bisnis yang mana yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Pada akhir hari, minggu, bulan, tahun, capaian keberhasilan apa yang bisa dirasakan oleh karyawan. Dan keenam, capaian keberhasilan karyawan yang seperti apa yang akan bisa dikenali oleh manajemen atau oleh internal customer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perolehan bukti. Nah, langkah awal untuk memahami proses bisnis adalah dengan melakukan review dokumentasi. Misalnya, yang pertama, kebijakan tentang proses bisnis, yang kedua, manual prosedur, dan yang ketiga, bagan struktur organisasi atau informasi serupa yang menggambarkan jumlah karyawan serta tingkat saling keterkaitannya. Nah, dan yang keempat yaitu deskripsi tugas untuk para staf yang terlibat dalam proses. Nah, yang kelima, bagan alir yang menggambarkan keseluruhan proses bisnis. Selanjutnya, yang keenam yaitu deskripsi tentang tugas-tugas kunci atau bagian penting dari suatu proses bisnis. Yang ketujuh, kopi kontrak bisnis dengan pelanggan, pemasok, dan outsourcer. Yang kedelapan, informasi relevan tentang hukum dan peraturan yang mempengaruhi proses bisnis. Dan yang kesembilan, dokumentasi yang lain yang telah dikembangkan untuk mendukung pelaporan tentang efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, perolehan bukti, jika dokumentasi sistem tidak lengkap, bukti audit dapat diperoleh dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada staf atau pegawai. Misalnya, pertanyaan yang pertama yaitu tugas penting apa yang menjadi tanggung jawab Anda? Yang kedua, input apa, informasi apa, atau dokumentasi apa yang Anda perlukan untuk menjalankan tugas Anda? Yang ketiga, secara spesifik, apa yang Anda lakukan dengan input tersebut? Nah, yang keempat, apa output yang Anda hasilkan dari setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Yang kelima, siapa atau bagian apa yang sangat menentukan kemampuan Anda untuk menjalankan pekerjaan Anda dengan baik dan tepat waktu. Yang keenam, sistem seperti apa yang Anda gunakan untuk menjalankan tugas ini. Yang ketujuh, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini. Apa sih prosedur analitis? Menurut Obaidullah pada bukunya pada tahun 2019, prosedur analitis yaitu salah satu prosedur audit yang melibatkan analisis keterkaitan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga menginvestigasi adanya ketidaksesuaian antara data keuangan
atau data non-keuangan tersebut serta dengan bukti-bukti yang lainnya. Nah, definisi prosedur analitis adalah salah satu untuk mengukur kinerja suatu entitas dengan cara membanding-bandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Perbandingan bisa dilakukan dengan angka absolut atau angka relatif yang berbentuk persentase. Hasil perbandingan dapat digunakan untuk mengukur kinerja bidang yang sedang dianalisis, serta memerlukan tindak lanjut dari manajemen. Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya auditor melakukannya? Prosedur analitis bisa digunakan dalam setiap tahapan audit. Dalam tahap perencanaan, prosedur analitis bisa membantu auditor untuk menentukan sifat, waktu, dan jenis prosedur audit yang akan digunakan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai atas transaksi spesifikasi yang terjadi. Selama dalam pelaksanaan audit, dengan kombinasi prosedur audit tes substantif, prosedur analitis bisa digunakan untuk mendapatkan kesalahan saji pada transaksi keuangan yang terjadi. Nah, dengan menggunakan prosedur analitis ini, maka resiko tidak terdeteksinya kesalahan saji bisa diminimalisir. Nah, adapun contoh dari prosedur analitis. Salah satunya yaitu melakukan review atas penggunaan rasio dari laporan atau kinerja keuangan selama beberapa periode. Misalnya, perbandingan aset sekarang dengan hutang jangka pendek haruslah diperlukan sama dalam setiap periode. Kecuali ada kebijakan lain yang ditetapkan yang berhubungan dengan piutang, barang persediaan, dan hutang yang terjadi. Kondisi di atas adalah salah satu bentuk analisis rasio dan suatu prosedur analitis. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pelaksanaan penugasan audit. Semoga materinya dapat dipahami dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.